WhatsApp man, jumpa lagi sama kita. Oke. Ketemu lagi ya sama kita di obrolan-obrolan yang nggak jelas, tapi semoga bisa diambil pelajaran. Di sini kita mau ngelanjutin video yang kemarin, yang dimana kita udah janjiin satu hal di video kemarin, bahwa next video kita mau bahas video tentang cinta. Asik, cinta. Yang akan Cinta. Yang kami akan undang suatu tamu, Ya, teman kita sih, terus sekolah dulu. ya. Di sini kita akan kasih tahu nih gimana suatu apa sih yang dibutuhkan seseorang dalam menjalin hubungan gitu. Karena kan dalam menjalin sebuah hubungan itu kan nggak melulu soal aku sayang kamu, aku cinta kamu, apalah itu, nggak gitu. Karena itu bukan cinta, itu bukan soal kata-kata doang. Karena anak kecil juga bisa ngomong kayak gitu. Terus ibarat es krim yang jatuh juga itu bisa dibilang sayang, ya kan? Belum 5 menit. Belum 5 menit Masih bisa dijilat lagi. Nah, gimana nih kalian ngejalin hubungan? ya. Apa sih yang membuat kalian itu sayang sama seseorang? Kalau dari soal sayang sama orang tuh, saya dulu ngaku jujur, saya dulu fuckboy. Asik, Wih, fuckboy. Gak ada fuckboy yang ada dimana- fuckboy guys. Saya itu sayang ke orang tuh cuma kayak sayang aja sih udah gitu, nggak tentang dalam kata sayang itu. Cuma semakin kesini sekarang semakin mungkin banyak mantan saya yang mendoakan saya biar dapat karma. Doa mantan. Mungkin terkabul. Bukan terkabul ibarat, kalau bahasanya sih kalau sekarang bukan karma apa ya, kalau di Apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai. Sebab akibat. nah, dan sekarang ini baru aja anget-angetnya nih. Masih Saya panas. merasakan itu sendiri kayak Apa kayak bayangin 4 kali kesalahan yang diulang dengan orang yang sama Carcok, Pi. gitu. Gimana cerita lu? Kalau menurut cerita gue sih, gue langsung skip aja ke yang barusan ini ya, yang hangat-hangat gitu ya. Mau cerita dari awal apa gimana nih? Ya, Ya, inti permasalahannya inti aja permasalahannya aja, nggak usah Permasalahan. sedetail itu. lah. Kalau yang permasalahan sih, dimana dia nggak mau jujur apa adanya. Dia bilang tulus sayang sama aku, tapi dia juga bilang tulus sayang sama seseorang juga. Siapa Berarti tulusnya dia bukan buat cuma seorang, tapi 2 orang gitu. Ketika aku tanya baik-baik, suruh jawab jujur apa adanya, tapi dia nggak mau jujur. Kelihatan mukanya sih dia jago acting, kalau kata saya itu jago acting. Ikut casting nggak tuh? Dengan saya yang polos mungkin itu, saya mikir sih saya cowok, dia cewek. Ketika saya dibohongin tuh kayak nggak dari dirinya, tahu nggak sih? Ya, balik lagi, cinta itu juga butuh kejujuran dalam sebuah hubungan, bukan hanya cuma bilang cinta-cinta tapi di belakangnya dia juga cinta sama orang lain, ya sama saja lah. Kan Dan yang paling penting tuh dimana ketika kamu ngomong sesuatu, apa yang nanti dibuktiin itu benar-benar terjadi. Bukan Komit. ibaratnya kamu ngomong A, tapi nanti kenyataannya jadi C, lompat 2 langkah. Komitmen lah ya. Harus sesuai fakta juga kalau bicara. Jangan mengada-ngada. Ya kalau menurut gua, suatu hubungan hancur itu bukan karena orang ketiga, tapi karena rasa kepercayaannya itu yang udah runtuh. Iya, emang kalau misal rasa kepercayaannya udah diberikan sama seseorang itu, kalau misal 1 kali 2 kali diruntuhin itu, emang udah bener-bener nggak bisa buat dikasih lagi, itu udah kebangetan. Nah, ibarat Tapi- gini, Kay. Ini kan masih utuh. Kalau diremas-remas, dikembalikin lagi, apa berarti utuh seperti semula? Coba juga. Nah, nggak bisa. Tetap Udah kucel. busuk. Setrika tuh. Tetap aja nggak bisa kalau setrika. Setrika kebakar anjing, itu kertas. Nggak Iya, bisa. Ya seperti ini kepercayaan seseorang. Kalau lo udah ngancurin kepercayaan seseorang, ya otomatis orang itu nggak bakal percaya lagi sama lo. Tapi di sini gue salut sih sama, ibaratnya bukan yang diri sendiri, kayak ibaratnya
dari dulu yang fuckboy-nya minta ampun, sekarang bisa sampai ibaratnya ngasih sayang terus sama seseorang, sampai ngasih kepercayaan itu sampai 4 kali gitu. Ibaratnya Itu udah bener-bener 4 kali lu kasih. bener-bener 4 kali aku kasih. Baru kemarin aku tadi siang aku bilang katanya aku udah mulai kasih percaya lagi, udah mulai ini lagi, udah mulai care lagi, tapi dengan nggak ada sejam. Mungkin ini petunjuk kali ya, udah 4 kali gitu loh. Apa petunjuk apa Mas? Ya mungkin Tuhan baik sama lo, Ngasih lihat semua ya keburukan, kebohongan yang selama ini dia selama sembunyiin. ini disembunyikan. Dia nantang psikolog. Ya Gimana Mas ya? Jojo psikolog. Oh. Dia psikolog. saya kira psikotes. Tes PT kali ya. SPT. Kalau psikopat Jadinya siapa? sih kalau pesan dari saya sendiri ya, kalian yang masih fuckboy coba vakum lah, karena vakum ibaratnya Cleaner kayak nggak? ibaratnya jangan lakuin lagi, karena nanti bakal dapat Karma. apa yang kamu lakuin itu nanti kamu dapat di depan. Dan yang kedua, kalau ibaratnya kamu udah nemu sama orang nih yang tulus dan sayang sama kamu, itu jaga, jangan dilepas, apalagi masih bercicil sama cewek lain atau cowok lain. Nah, yang ngomong-ngomong itu, gue juga pernah ngelakuin ke seseorang, tapi juga kembali ke gua. Kayak misal instan karma Pak. Iya, instan karma, nggak instan baci. Gue nih dari SMP sama dia, sama orang itu mantan aku. Wow. Tapi waktu SMA, gue masih sayang nih sama dia. Tapi gue juga sayang sama Orang lain. seseorang yang ya dulu juga dekat sih, tapi nggak sempat jadian. Anjay. Wah, Terus habis itu dan betulnya gue melepaskan orang yang udah sayang banget sama gue, yang udah nerima gue, demi dia. yang udah tahu kekurangan gue dan masih nerima. Nggak kuat. Ya, gua- Aduh. Tapi gue yang milih orang itu, orang baru. Dan orang baru itu, Gimana sekarang kabarnya? orang baru itu yang ngelakuin hal yang sama kayak gue. Berarti kayak Dia dikasih. pacaran sama gue, tapi dia Dia juga suka sama suka orang sama lain. orang lain. Berarti kayak ini loh yang lu lakuin ke cewek itu, terus balik ke diri lu dikasih sendiri. cewek lain lagi, tapi si cewek itu merlakuin itu tuh kayak lu merlakuin si dia. Iya, dan gue malah sayangnya sama dia. Hilap. Gak apa-apa, sekarang udah temenan baik. Ya. Konten ini kayaknya mengandung bawang ya. Bawang nih. Kalau sayang sama seseorang itu, menurut gue itu kalau sayang sama seseorang itu ya sayang aja, jangan terlalu dipaksa. Karena menurut gue pribadi, kalau semakin sayang sama seseorang, semakin seseorang itu risih sama kita. Ya ibarat apa? Kertas semakin digenggam itu semakin kusut, jadi semakin berusaha untuk menjauh dari kita. Kertas kalau dipukul apa? Remes dibuang ke tong sampah. Udah kasihlah siapa yang membutuhkan. Iya, kalau udah rusak mah gitu. Udah rusak gitu dibuang. Toxic relationship anjay. Toxic. Iya toxic. Gimana kisah cinta lu bro? Gak ada. Gue punya cinta. Apa fakta cinta apa Wah anjing. Gue benci cinta anjing. Tapi di sini gue nggak benci sama orang mantan gue yang ibaratnya doain gue buat dapet karma talk. Gue nggak benci di sini karena ibaratnya makasih aja sih. Karena mungkin bersyukur, mungkin dari doa dia entah itu dikabulin apa, ibaratnya ini udah jalannya gue sendiri. Ya, jadi gue jadi paham. Gue pernah ngerasain jadi ibaratnya dulunya jadi fuckboy akut, sekarang jadi orang yang bisa sama satu cewek, itu udah suatu kebanggaan sih gitu. Penghargaan. Udah suatu peningkatan progres. Asik. Anjir. Oke. Seenggaknya nggak kayak gitu terus sih. Seburuk apapun sifat kita sama cinta, gak jadi deh. Nanti Ya. potong ya. Aduh. Ini dipotongnya Ham. Oke.
Ya, ngomong-ngomong soal cinta, kita punya teman lama kita yang Ya, dari SMA. teman sekolah juga, Alhamdulillah masih kontek-kontekan sampai sekarang dan dia sekarang juga masih kuliah di baru aja habis sekarang kuliah di mana? Kendat. Hah? Kuliah di mana sekarang? Tut. Kendat itu apa ya, kendat? Kendat. Ya, sekarang Kendat kuliah itu di Semarang N. tapi ini orangnya masih di rumah belum. Iya, pulang. karena masih situasi pandemi kayak gini nggak boleh. Kita udah Tatap swab muka. semua ya guys di sini. Patuhi protokol kesehatan. Ya kita kamu mau jemput nggak? Jemput, Jemput. Buat kasihan dia di depan sendirian. jemput. Seperti orang bilang, kanan. udah ditinggal mantannya di depan sendirian. Kasihan amat anjay. Nggak, spesial sih ini karena dia baru N tapi bukan dianya tapi si cewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing. Duduk. Tangan. Aduh. Gimana kabar lu sekarang? Alhamdulillah. Sehat. Sibuk kan masih apa? Kuliah? Sibuk. Dagang. Oh, ya apa? Sampingan. Ya. Selain kuliah ya dagang buat ngisi waktu luang daripada mikirin biaya yang udah bagi. Aduh. Sulit. Di follow guys IG-nya Bakso Jelly. Pak sosis bakar jeli. Bakso. Yo, Sosis bakar jeli. Sosis Pak. Apa? Sosis bakar Bang Jan. Sosis bakar Bang Jali. Kenapa namanya Bang Jali? Ya karena biar mudah diingat aja sih. Nama lu siapa? Nama gue Andre. Andres. Makanya lu Kakak lu? Dimas. Jalinya dari mana? Karena bisa goyang jali. Iya. Makanya lu beli ntar dia goyang jali. Waduh. Apa ambil diajak ke situ kagak mau? Dari lu bos. Gimana kabar lu sama dia? Dia siapa? Yang itu loh, yang Ya, sering satu SMA posting itu dulu itu. yang sering Ya. posting. Dia kan udah bahagia sama yang pilihannya. Oh, jadi udah N. Udah tut. Gimana ceritanya? Tapi jangan jauh-jauh lah, biar asbaknya biar. Ya, jangan jauh-jauh nanti. Asbaknya seru doang kan. Jangan ada jarak di antara kita. Cukup antar Antar Cukup antar provinsi yang jauh. antar desa jangan. Kenapa bisa putus sama dia? nggak tahu sih, mungkin Cil ya udah bosen, pengen cari pengalaman yang baru, suasana yang baru, orang yang baru. Ya mungkin selebihnya itu. Lebih tepatnya ya mungkin ya bosen sih. Karena mungkin ngejalin hubungan tapi gitu-gitu aja. Udah berapa lama lu sama dia? Ya setahun lebih lah. Alasan lebih. Ya Masih mas, setahun enggak setengah lebih. enggak terlalu Kalau lama kredit lah. motor ya masih Masih setengah lah. ya, masih belum lunas sekarang kredit motor. belum bannya. Ini banyak ban. Jangan lupa beli aja ban. Promosi Pi. Siap. WA di bawah ini. Siap antar ke Editor mampu. Tapi kayaknya lu sama dia tuh satu kampus ya? satu kampus, satu Aduh. prodi. Satu kelas nggak? Wah, Satu kelas. Wah, oh sulit. berat sih itu. Berat. Kayak misal ngerasa takut nggak sih lu kayak misal di kelas itu satu kelas tapi ngerasa canggung bener-bener nggak ngomong apa gimana nggak bertegur sapa. Mungkin kalau buat tegur sapa masih bisa sih ya. Cuman kalau buat yang ketemu lama nggak tahu sih. Kayak udah Makan beda bareng. rasanya sih. Dulu kan kalau ketemu lama kan masih betah. Ya sekarang sih betah-betah aja. Cuman kan tetap rasanya beda. lupa Baru. nama ingat rasa. Udah pernah ngapain aja lo anjing. Aduh, kita pernah makan bareng, jalan, ketemu. Bareng, guys. Ya, terus nih mau tanya nih, emang udah bisa move on apa belum? Jujur sih belum. Nggak bisa. Bilang Oke. jujur. Nggak bisa bohong sama Iya nggak? perasaan. Ya, jangan Gue jangan pernah jujur. bohong sama Ini perasaan. kan balik lagi kan oke ngobrol kehidupan, ngobrol pengalaman. Ya, ini bicara jujur, real life. Bener-bener cerita anak muda Iya. yang baru gede. Terus lu ngerasa lu berkorban demi dia apa enggak? Kalau ngerasa sih iya, cuman kan nggak tahu ya rela berkorbannya gue itu gimana tuh di pandangan dia. Gue nggak tahu dipandang apa enggak, itu ya gue nggak tahu. Cuman ya gue udah ngelakuin semaksimal gue. Sebisa lu. Iya. Masalah dia balas gimana terserah dia.
Ya gitulah, cinta Tapi buat pengalaman. dia ngargain perjuangan lo nggak? Nah masalah itu nanti tanyakan aja sama dia. Ini lo ngerasa diperjuangin atau apa di bodo amatin gitu? Lo berjuang gini tapi dianya malah apaan sih lo cuma kayak gini nggak ada perjuangannya buat gue atau gimana gitu? Waktu dia sebelum putus ya, kan sebelum benar-benar putus dia udah pernah minta nih, tapi masih gue tahan. Soalnya ya gue rasa masih bisa dipertahanin kok, gue masih sayang. Tapi nggak tahu kan, gue sayang dia masih sayang apa enggak. Nah itu yang jadi permasalahan. Kenapa waktu itu kok gue nggak ngelepas aja, malah gue milih Coba buat bertahan. Padahal buat kedepannya ya dia tetap aja buat milih pergi. Tapi emang sih tujuan lu sebenarnya kan baik karena ada masalah yang diselesain kan masalahnya bukan hubungannya. Iya. Gitu tujuan lu kan, tapi lu nggak tahu gimana perasaan dia yang sebenarnya ke lu, apakah masih sayang apa enggak. Iya. Masih mau berjuang buat lu apa enggak gitu kan. Ya gitu. Terus untuk ibaratnya itu tuh ketika yang cewek tiba-tiba mutusin terus dapat belum ada sebulan dia dapat cowok baru lagi, ada rasa dendam gak sih, apa marah gitu? Dendam sih enggak, cuman Kecewa. kaget aja sih. Nggak Kecewa iya, kaget aja kan. Gue sama dia, buat dia yang ngomong ke gue kita sahabatan seperti yang awal kita kenal kan. Cuman dari waktu dia udah ngepost sama cowok lagi selama 1 bulan setelah putus, kok pandangannya kok malah beda. Dalam artian tuh, loh kok cepet banget. Kan kita kan nggak nyangka kan, guenya itu nggak nyangka sama sekali kok dia bisa cepet banget dapat cowok baru penggantinya, sedangkan gue yang di sini aja masih sendiri, belum bisa move on. Lah kok dia kok perasaan kok cepet banget. Semudah itu berpaling ke lain hati. Tapi lu punya rasa curiga sama kok dia udah bisa sedekat itu sama yang baru, sedangkan lu baru putus sama dia. Apa jangan-jangan lo curiganya gini, atau jangan-jangan waktu sama gue dia udah deket duluan sama dia? Itu sih kurang paham sih gue. Gak mau komentar. Takut susun. Iya, gitu sih kurang lebih sih. Aku susah. Ya gini, puncak dari rasa Tapi- cinta yaitu keikhlasan. Kita harus ikhlas. Meskipun kecewa-kecewa dikit nggak apa-apa lah, meskipun batin cancok dikit nggak apa-apa. Misu-misu. Ikhlas. Titik tertinggi dalam mencintai seseorang adalah mengikhlaskan dia bersama orang lain. Sip, betul. Ya semoga dia dengan pilihannya bisa Bahagia. lebih bahagia, Dibanding sama bisa orang. apa yang dia inginkan itu tercapai. Ya kalau dipaksa juga nggak enak sih. Gue maksa tetap harus sama dia, gue cinta sama dia, tapi dianya nggak mau ya Iya. sama saja. Sedangkan perasaan Kan dia tuh udah cinta itu kan rasa, bukan paksa. Masuk. Cuma untuk Mas Andres nih, ketika jadi hubungan tuh udah mungkin udah lama ya, udah 1,5 tahun katanya. Untuk masalah dari orang tua udah kenal belum sih apa? Asik. langsung dalam banget pertanyaan lu anjing. Kalau dari sebelum pacaran sih dari orang tua si cewek nih ya, dari si cewek itu udah tahu, udah kenal lah. Maksudnya udah tahu gue gitu kan. Lagi deket sama lu. Gue juga sering main kan, dulu juga waktu sekolah kan berangkat bareng ketemu orang tua gitu. Bucinya sekolah nih guys. Sekolah banget Masa indah. Bucin-bucin Masa anak paling sekolah. indah masa SMA kan. Berangkat bareng, pulang bareng, bareng. kemana-mana bareng. Setelah putus canggung. Setelah lulus putus. Ayo masuk. Iya kan? Bener. Rasain. Rasain. Slow. Jangan kayak aku ya yang kontrak. Apa kontrak maksudnya gimana kontrak anjing? Kontrak apa? Ya setelah lulus putus. Udah di DP, udah di booking. Udah baru lunas malah. Tapi emang bener, gue juga gitu anjing. Gue pacaran sama dia waktu kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Waktu gue lulus putus anjing. Ya emang kalau susah sih mempertahankan hubungan
Apalagi udah jalan sampai beberapa tahun itu udah susah, harus ya mau nggak mau kadang kita juga ngalah meskipun batin tersiksa kan. Mendapatkan dia memang sulit, tapi mempertahankan dia lebih sulit. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau cowok itu cuma butuh apa, penghargaan, pengakuan gitu loh. Misal gue berjuang gini, kalau gue gak diakuin itu sakitnya minta ampun. Iya, kalau misalnya nggak diakuin Iya. kayak gitu. Cowok itu butuh apa sih? Cowok cuma butuh Pengakuan. pengakuan gitu, kalau dia tuh Cewek gua. ya dihargai perjuangannya, dilihat. Waktu itu kan dia minta belikan tas ya, harganya emang nggak seberapa sih, tapi kan waktu zaman sekolah kan cuma dapat uang saku kan cuma berapa, cuma Iya. buat makan sekolah sama uang bensin kan. Perjuangan buat ngedapetin. Itu kan perjuangan gue buat beliin dia tas itu kan perlu ngisiin sedikit lah uang sakunya, 5.000, 10.000, dikit-dikit. Akhirnya cukup uangnya, terus tasnya udah datang. Dia kan pesen di online, Iya. terus pre-order gitu sih, Ah. kan pesen dulu terus udah ready. Gue lupa kalau tanggalnya apa ready itu, gue lupa. Terus dia marah-marah, bilang gimana gitu, mending gak usah beliin, cuma uang segitu gue bisa beli sendiri. Berarti bukan Ah, bukan masalah uang seberapa, tapi masalah gue gimana cara lu perjuangan. berjuangin itu dan buat gimana harga nah, buat penghargaan gue berjuangin itu buat bahagiain lo, buat beli tas buat lo yang lo suka, maksudnya tuh gitu. Jangan dinilai seberapa nominalnya. Kalau nilai nominal itu nggak ada habisnya. Angka habisnya berapa sih bro? nggak ada Nggak ada nggak kan. bakal habis tuh angka. Tak terhingga 0 Nah, 0 1 2 3 4 8 5 8 6 tiduran, 9, 8 rebahan, habis itu kan 0 8 lagi. rebahan. Lebaran Rebahan maksudnya? kan tak terhingga, Tak terhingga 8. simbolnya. Oh iya. Anak mana lu? Kan Anak bahasa gini. ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, habis itu berapa? 0 1 0 lagi iya. kan? Maksudnya ya sama gitu. Nominal. Nominal itu bukan suatu masalah lah. Yang penting itu perjuangan Gimana dihargai lah. caranya? Iya. Udah, gak usah merasa berjuang demi cinta. Karena menurut Sujiwo Tejo, cinta itu gak butuh pengorbanan. Kalau kamu misal, aku berjuang demi dia, demi sayang dia, apalah itu namanya bukan cinta, tapi kalkulasi. Sujiwo Nah, itu kan Tejo. betul. Nah, ini kan gue bilangnya gini apa? Kan? Apa sih yang Apa? dibutuhkan cowok dalam sebuah hubungan ya? Cowok yang dibutuh itu pengakuan. Dia dihargai. Gimana cara lu menghargai Iya. perjuangan di cowok? Nah itu yang gue maksud, itu itunya, bukan masalah gue rela berjuang demi ini. Itu mah nggak masalah buat gue. Hubungan itu dua pihak. Dan kalau misalnya kalian minta putus Secara sepihak. secara sepihak, itu namanya bukan hubungan. Karena sepihak kan. Romantisan. Jangan cuma minta di ngertiin, tapi juga harus bisa ngertiin Nah, si itu. cowok. Harus ada timbal balik. Karena hubungan itu dua orang, bukan satu orang. Karena hubungan itu mempersatukan dua pikiran ke satu pikiran. Ini dengan dua Mempersatukan kepala. dua nyawa. Wah, Wah, Dua kelamin, pengalaman nyawale jauh dari siji-siji ini. dua kelamin aja. Iya. tapi gue mau tanya nih sama lu semua nih. Kan ada tuh cewek yang misal pengen selalu di post gitu foto si cewek atau foto kalian berdua bareng di sosial media kalian. Gimana pendapat lu soal cewek-cewek yang selalu minta buat di post gitu? Kalau gue sih, kalau cewek kayak gitu mending ditukar sama micin aja bro. Ribet amat kita di post. Emang kegiatan sehari-hari cuma ngepost foto, main sosmed doang kan. Ya cowok kan kerja bro, maksudnya kan cewek pingin ini pingin itu biar bisa nurutin semuanya, itu kan kerja atau gimana kan. Mana sih buat Itu ngasih anak rumah kayak. Opi, gimana Pi? Tanggapannya? Pi? Iya, lu dari tadi diam ya. Lu kan Gimana pendapat lu pangeran cinta aja. soal cewek-cewek seperti itu?
Gue kalau masalah cinta-cintaan gitu mah gue mah angkat tangan. Kenapa? Gue jujur bro, gue paling benci sama namanya cinta. Waduh. karena lu belum pernah berkecimpung di dunia percintaan. Maka dari itu. Kenapa lu nggak mau coba? Jangan coba-coba dalam hal cinta ya, Pi. Ya, gitu. Iya maksudnya kan lu cowok apa iya lu nggak tertarik sama cewek? Jangan-jangan lu Anjing gini-gini gue normal anjing. Beda maning. Beda urusan. normal anjing. Beda urusan anjing. Kayak. Cici bangsat. Tapi menurut pendapat gue ya soal cewek yang minta Minta di-post. cowoknya itu ngepost fotonya entah bareng atau si cewek sendirian itu sih normal asalkan masih nggak melulu tiap hari karena dari perasaan kita juga si cowok kita sayang kita cinta tapi kita nggak mau nunjukin itu ke sosial media ke publik. Iya, maksudnya kadang gini sih teman-temannya itu yang tertawain lu bucin amat gini kan jadinya kita yang kena gitu, makanya harus mikir, jangan korek. Ya maksudnya jangan sepihak gitulah, ceweknya maksa gini tapi nggak ngertiin perasaan cowoknya. Tapi semua balik lagi sih sama karakter masing-masing cowok. Kadang ada juga cowok yang nggak perlu diminta dia pasti selalu ngepost si cewek tiap hari, selalu spam di Insta story mereka. Ya masing-masing lah karakter. Iya, cowok. ada yang di privasi, Ada yang di privasi buat nyembunyiin dari cewek lain. Takut hilang kontak. Oh dia. Teman-temannya sih ngetatawain dari depan, dari belakang pengen nyayangin. Mungkin kalau awal-awal pacaran mungkin masih seneng-senengnya kali Iya, yang ngepost. masih anget-angetnya gitu. Masih Masih ngepost enak-enak. di WA, snap. Ini IG. loh gue pacar dia. Nah, gitu. menunjukin kan dengan bangganya. Tapi mungkin ntar lama-lama setelah 1 tahun Jadi atau bangsatnya. mungkin kayak mikirnya buat apa sih ngepost gitu, udah nggak penting. Ke orang lain udah jelas. Nah, udah tahu. Nah, orang lain juga udah tahu dia milik gue. Jadi nggak sepenuhnya itu tiap hari kudu ngepost. harus ngepost Harus ngepost foto kan. Nggak jadi kewajiban juga, nggak ada aturan. Iya, nggak ada. Sedangkan di kontak kita tuh ya orang nomornya itu orang-orang itu aja, circle kita sendiri. Nah. Dia udah tahu dari awal kita jadian, terus ngapain kita post terus. Ya mungkin gini sih, sekarang mungkin mikirnya ya, siapa tahu dia ada nomor ada kontak cewek lain gini, makanya nggak mau post. Tapi kalau lo nggak percaya cek aja anjing, nggak kayak gue. Tapi Cowok semua anjing. Nah, kalau iya. ini nih buat kalian semua, kalau dapetin cewek yang posesif itu kayak gimana tanggapan kalian? Emang cewek lo posesif? Gue belum punya cewek. enggak, Misalnya. dia tanya gimana pendapat kita soal cewek-cewek yang Bentar dulu, posesif. Gue ada pendapat nih kenapa cowok jarang ngepost foto cewek. Asal lu tahu ya, ketika cowok itu sebenarnya takut loh ngepost foto cewek karena apa? Dia takut Tikun nanti teman